Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin wa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sampai pada hari ini. Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan terbesar di antara kenikmatan besar yang lainnya, yang keumuman manusia terhalang dari kenikmatan tersebut, yaitu kenikmatan untuk salat subuh secara berjamaah, yang mana sekaligus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa tertinggalnya seseorang dari salat subuh secara berjamaah terus menerus adalah merupakan tanda-tanda kemunafikan. Apabila hal itu tanpa udzur yang syar'i. Yang kedua, kenikmatan yang terbesar lainnya yaitu kita masih sempat mengiringi kenikmatan ini dengan belajar atau bertalibul ilm. Banyak di antara manusia yang terhalang dari kenikmatan ini. Sebab itu orang yang hadir di dalam majelis ilmu adalah memang orang-orang yang dipilih oleh Allah. Majelis ilmu adalah majelis memperbaiki diri untuk mencari tempat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang penampilannya sederhana, keilmuannya tidak seberapa, tetapi mereka gigih sekali hadir dalam majelis ilmu yang kalaulah dilihat oleh mayoritas manusia maka mereka mungkin tidak mempunyai nilai dan kedudukan. Tetapi kalaulah mereka mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa kepada Allah, niscaya pasti Allah akan mengabulkan doa mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rubba madfu'in, rubba ash'ath akbar madfu'in bil abwab. Berapa banyak orang yang penampilannya kusut, lesu, berdebu, ditolak dari pintu-pintu. Tetapi lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, dia berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, la abarrah,
niscaya pasti Allah akan mengabulkan doanya. Orang-orang yang mungkin saja tidak dikenal oleh penduduk dunia tetapi dikenal oleh penduduk langit. Orang-orang yang nama-nama mereka selalu disebut oleh malaikat-malaikat Allah karena setiap saat mereka hadir dalam majelis-majelis ilmu. Orang-orang yang selalu dinaungi dengan rahmat dan karunia Allah Azza wa Jal dan dilimpahkan kepada mereka ketenangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahullahu fi man indahu atau kama jaa fil hadits. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul pada salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka berkumpul pada salah satu masjid dari sekian masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Mereka berkumpul membacakan Al-Quran, mempelajarinya, bertadarrus dengannya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala haffat alaihimul malaikah. Malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang mulia, malaikat-malaikat yang senantiasa mereka patuh kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepadanya itu. Malaikat-malaikat yang tidak pernah sedetik pun memaksiati Allah Azza wa Jal. Malaikat-malaikat yang tidak pernah berhenti daripada beribadah kepada Allah Azza wa Jal, menaungi mereka dengan sayap-sayapnya, bersusun-susun terus sampai ke langitnya Allah Azza wa Jal. Bahkan ada di antara malaikat-malaikat yang mereka berjalan berkelompok-kelompok untuk mencari majelis-majelis ilmu. Mendapati majelis-majelis ilmu itu dan mereka datang di sana menaungi majelis-majelis tersebut. Subhanallah. Malaikat makhluk yang mulia. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Makhluk yang tidak pernah berhenti dari menaati Allah Jalla wa'ala. Itu mereka berjalan berkeliling mencari majelis-majelis ilmu. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita semua? Kita ada majelis ilmu, bahkan kita dengan rasa tidak bersalah meninggalkan majelis ilmu dan enggan untuk menghadirinya. Apakah kita merasa diri kita lebih baik dari para malaikat Allah Azza wa Jalla? Apakah kita merasa diri kita lebih taat daripada Allah, daripada malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka sungguh ini adalah merupakan bentuk kufur terhadap nikmat Allah. Karena adanya majelis ilmu adalah merupakan kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang tidak hadir meninggalkan majelis ilmu, ada majelis ilmu, dia mengabaikan majelis ilmu adalah merupakan apa? Bentuk kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka haffat alaihimul malaikah, malaikat menaungi mereka, membentangkan sayap untuk menaungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah Azza wa Jal. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan mereka diturunkan kepada mereka ketenangan. Carilah ketenangan di dalam majelis ilmu ayyuhal ikhwah. Carilah ketenangan di dalam majelis ilmu. Hendaklah setiap muslim mengambil satu waktu dari waktu-waktu yang dia punyai untuk menepi dari hiruk pikuk kehidupan dunia ini. Hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Majelis memperbaiki dirinya menuju kepada Allah Jalla wa'ala. Dan lebih dari itu semua, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah sebut-sebutkan mereka di sisi malaikat-malaikat Allah. Ya si fulan, ya si fulan, ya si fulan, ya Allah. Si fulan ini hadir, si fulan ini ada, si fulan ini ada. Mereka tidak terkenal di penduduk dunia, tetapi mereka dikenal di penduduk langit.
Maka ini keistimewaan. Ini adalah apa? Keistimewaan. Dan ini fadilah. Ini merupakan fadilah. Kenikmatan ini tidak semua manusia mendapatkannya. Berapa banyak orang yang terhalang dari kenikmatan yang luar biasa ini. Nikmat demi nikmat yang ada, yang Allah berikan kepada manusia, itu tidak seluruh manusia mendapatkannya. Hanya orang-orang yang dipilih dan dirahmati oleh Allah lah yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah bagi kepada mereka. Naam. Akhwanna fid din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Pada dua pertemuan yang kemarin kita baru membicarakan tentang mukaddimah, ya, secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan akidah dan hal-hal yang berkaitan dengan biografi Al-Imam rahimana wa rahimahullah. Kemudian ya ikhwan, di awal daripada risalah beliau ini, beliau menyebutkan sebab kenapa beliau menulis kitab ini. Artinya apa? Artinya para ulama ketika mereka mengarang sebuah kitab, mereka menulis risalah atau mereka menulis lembaran-lembaran fatwa, baik dalam keadaan lapang maupun tersempit, dalam keadaan bebas atau ke dalam keadaan terpenjara, itu mereka mempunyai alasan-alasan yang kuat. Dan pada zaman mereka, pada zaman para salaf, itu mulai dari tahun-tahun 100 Hijriyah sampai 600, 700 Hijriyah, itu zaman di mana umat Islam, kaum muslimin mempunyai semangat yang menggebu-gebu dalam menuntut ilmu. Hampir mau dikata banyak di antara pemuda-pemuda Islam ketika itu kalau tidak belajar ilmu agama adalah aib bagi mereka. Adalah apa? Aib bagi mereka. Maka wajar ketika pada masa-masa tersebut adalah merupakan masa-masa keemasan Islam. Masa-masa di mana Allah Jalla wa Ala menurunkan kepada mereka pertolongan demi pertolongan. Masa-masa di mana ketika itu umat Islam ditakuti di berbagai penjuru dunia. Padahal kalau dari sisi kuantitas jumlah mereka pun belum seberapa. Iya. Nah, tetapi Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Kenapa Allah memberikan pertolongan kepada mereka? Mereka mempunyai izzah, mereka mempunyai kehormatan, mereka mempunyai kewibawaan, mereka mempunyai harga diri. Kenapa? Karena in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdabakum. Kalau kalian tolong Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Pijakan kita hari ini tidak kokoh, mudah goncang. Kondisi umat hari ini bagaikan buih di lautan, mudah terbawa oleh arus, apa kemana saja arus itu berjalan dan bergerak. Padahal jumlah mereka banyak. Beda dengan di zaman keemasan Islam. Di zaman yang ketika itu kaum mukminin yang mereka kenal dan mereka tahu hanyalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Yang mereka tahu hanyalah firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan-ucapan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Hanya itu yang mereka tahu. Mereka tidak tahu perkara-perkara lain. Mereka tidak tahu bintang di langit ini ada berapa puluh banyak. Mereka tidak perlu untuk membahas ada hewan yang namanya dinosaurus. Tak perlu. Mereka juga tidak perlu tahu ada buah yang namanya apel. Tak perlu tahu. Sampai-sampai kejayaan itu ada pada mereka.
Tetapi generasi-generasi Islam saat ini mereka tumbuh dalam masa kanak-kanak, kita tidak ajarkan mereka tentang apa yang membuat umat ini jaya, bangkit, kokoh, punya kewibawaan. Namun kita ajarkan mereka tentang nama-nama buah, nama-nama hewan. Subhanallah. Perkara yang melalaikan. Habis waktu mereka. Ada kisah menarik. Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullah sampai sudah menjadi seorang alim, di majelisnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah, itu beliau tidak kenal buah yang namanya apel. Sampai mereka belajar satu pelajaran khusus. Saya lupa, tapi kalau nggak salah itu Qawaidul Fiqhiyah atau pelajaran yang semisal. Rumit pelajarannya. Dari berapa belas orang yang hadir dalam majelis Syekh Abdurrahman, itu kurang sampai tinggal Syekh Ibnu Utsaimin sendiri, dan beliau sendiri yang lulus dari pelajaran itu. Semangatnya guru dan semangatnya murid. Kita kalau datang lihat cuma 4 orang, wah pulang, nggak ngajar, ya. Itu sampai tinggal Syekh Abdurrahman dan 1 orang murid saja yang mendengar pelajaran itu, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin rahimana wa rahimahumullah. Begitu lulus, di hari lulusnya Syekh Abdurrahman berikan hadiah ini. Perkenalkan buah dan katakan ini apel. Cara makannya begini, langsung dikasih tahu cara makannya. Syekh Ibnu Utsaimin bahagia, ambil pulang, bawa pulang ke keluarganya, kasih tahu ke keluarganya, ini buah namanya apel. Kata mereka, bagaimana cara makannya Syekh? Ya, anak-anak antum tahu cara makan apel enggak? Hah? Bukan hanya tahu cara makan apel, cara makan unta pun tahu. Apalagi kalau ngomong tentang sate, oh masya Allah, ya. Dikasih tahu cara makannya tuh gini, harus dibelah dulu. Hati-hati, di dalamnya ada biji walaupun cuma kecil, ya. Oh iya, akhirnya dibuat untuk mereka dan makanlah mereka. Bahagianya mereka. Saya ingin memberikan satu ibrah penting di sini, bahwa seorang alim besar tidak tahu apel. Kenapa? Gak penting. Gak penting. Ngapain habiskan umur kenalin anak ini buah ini buah ini, ngapain? Urusan apa? Ngenalin anak ini hewan namanya ini hewan namanya ini. Faedahnya apa? Ya. Akhirnya sibuk untuk ngenalin anak tentang warna langit biru, ya, warna lautan kalau dalam biru, hewan dinosaurus, hewan yang namanya monyet, hewan yang namanya gajah, buah yang namanya apel, delima. Akhirnya gurunya pusing, gak pernah kajian, muridnya juga pusing. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebab itu apa? Kembalilah kepada tariqah para salafun saleh. Kembalilah kepada tariqah para salafun saleh. Yang akhir daripada umat ini, kata Al-Imam Malik rahimahullah, tidak akan pernah baik, tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah jaya, melainkan apabila mereka berada di atas apa yang telah membuat generasi pertama dari umat ini jaya. Generasi pertama dari umat ini baik, generasi pertama dari umat ini bahagia. Apa yang membuat generasi pertama bahagia? Apa yang membuat generasi pertama dari umat ini jaya? Apa yang membuat generasi pertama dari umat ini hampir menguasai 1/2 dari belahan bumi ini? Apa ya ikhwan? Alkitab wa sunnah ala fahmi salaf. Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salafuna as-saleh.
Mafhum? Maka kalaulah seandainya kita menginginkan umat ini kembali kepada kejayaannya, maka kembalikanlah metode mereka kepada apa yang telah membuat umat terdahulu jaya dengan metode mereka. Metode yang turun dari langit. Bukan metode yang datang dari pemikiran kita dengan dzauq kita, dengan perasaan kita. Sebab itu kita menaruh perhatian penting terhadap pelajaran akidah dan perjalanan para salafun as-salih. Kemudian ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum. Di zaman yang seperti itu, para ulama ketika menulis itu mereka sangat berhati-hati sekali. Dan banyak di antara mereka yang menolak untuk menulis. Padahal kredibilitas keilmuan mereka sampai pada tingkat layak bagi mereka untuk menulis. Taruhlah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, atau disebut dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimana wa rahimahullah. Antum tahu bagaimana Imam Al-Bukhari ketika menulis kitab sahihnya? Itu beliau tidak mau menulis. Tadinya tidak ada maksud untuk mau menulis. Tapi ketika beliau hadir di dalam majelis gurunya Ishaq bin Rahuyah atau Rahawayh, itu gurunya Al-Imam Bukhari, itu langsung Al-Imam gurunya meminta beliau untuk menulis kitab sahih. Al-Imam Bukhari menolak, nggak mau, cukup dengan kitabmu. Cukup dengan kitab-kitab yang sudah ada. Subhanallah. Para ulama terdahulu tidak mau tampil beda. Ya. Para ulama terdahulu tidak mau menunjukkan kebolehannya. Mafhum ya ikhwan? Hah? Tapi kita sekarang ini menunjukkan kebolehan kita lebih tinggi daripada isi kita. Al-Imam Bukhari menolak. Tapi dipaksakan oleh murid-muridnya, teman-temannya. Ya, tulislah biar kita dapat faedah, tulis. Akhirnya didorong, barulah beliau tulis. Kitab apa? Sahihnya. Sahih Bukhari itu. Begitu pula kita lihat Al-Imam Al-Syeikh Al-Mujaddid Ibn Taymiyah rahimahullah ketika menulis kitab Aqidah At-Tahawiyah, kitab yang paling tebal dan besar miliknya Syekhul Islam itu kitab apa? Majmu' Fatawa ya. Tapi Majmu' Fatawa itu bukan ditulis oleh Ibn Taymiyah. Ya, jangan sampai antum kira Majmu' Fatawa itu ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bukan. Itu kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah, tapi bukan ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ditulis oleh murid-murid beliau dari apa? Fatwa-fatwa beliau. Ya. Jadi beliau nggak nulis. Beliau nulis dengan tangan beliau risalah kecil yang namanya apa? Aqidah Wasithiyah. Aqidah Wasithiyah itu diminta oleh raja. Ya, tulis kepada kami ringkasan akidah supaya kami mau pelajari di sini. Kata beliau, sudah cukup, sudah ada kitab terdahulu, sudah ada. Tulis itu, baca itu, pelajari itu. Tidak, kami butuh antum meringkas dengan bahasa yang mudah, gampang. Kitab terdahulu terlalu berat, panjang, banyak. Kami kadang-kadang mengalami kesulitan. Buat kepada kami ringkasan. Dipaksa. Baru apa? Nulis. Begitu juga Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i mempunyai kitab yang paling besar namanya apa? Al-Um. Al-Um. Kemudian kitab apa lagi? Ar-Risalah. Ar-Risalah yang ada di tangan kita hari ini itu bukan ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ar-Risalah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i hilang. Hilang. Tidak ada jejak sampai hari tadi. Itu pun diminta supaya nulis. Nulis. Tidak mau. Sudah. Tulislah, ringkaskanlah kepada kami kaidah-kaidah dalam ilmu usul. Ya. Supaya kami bisa merujuk kepadanya.
memahami nas-nas, ya, sampai baru kemudian ditulis. Jadilah ar-risalah, tapi yang ditulis tangan itu hilang oleh zaman. Zaman itu banyak peperangan, banyak perpustakaan Islam yang dihancurkan, ya, di Andalusia, di Irak, di mana-mana. Sekian banyak dari kitab-kitab para ulama yang hilang. Ya. Ada bahkan sampai zaman ini ada yang dalam bentuk manuskrip yang belum tercetak. Lalu begitu pula Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni ini. Kitab beliau ini, ya kawan, kurang lebih ada 32 subbahasan. Beliau memulai dengan berbicara tentang asma wa sifat, dan beliau menutup dengan berbicara tentang tanda-tanda ashabul hadis dan tanda-tanda ahlul bid'ah. Bid'ah lagi. Iya. Kalau syarhus sunnah dimulai dengan sunnah, ditutup dengan apa? Bahaya bergaul dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah lagi. Ya. Ya, kenapa ya ikhwan? Karena sunnah dan bid'ah itu dua hal yang berjalan berbarengan tetapi tidak bersahabat. Kalau sunnah kalah maka bid'ah akan menang. Kalau bid'ah kalah maka sunnah akan menang. Maka kalau orang berbicara tentang sunnah harus berbicara tentang lawan daripada sunnah. Supaya apa? Supaya dia menjaga sunnahnya, dia berhati-hati dari lawannya. Ya. Maka sangat salah metode sekarang. Ada orang kalau mau ngaji gak boleh bicara tentang bid'ah. Atau supaya paling aman, jangan singgung-singgung lah urusan bid'ah. Atau bahas saja pembahasan-pembahasan yang tidak ada di dalamnya apa topik tentang bid'ah. Apa berarti, ya? Paling enaknya riba. Ada riba bid'ah enggak? Ada riba sunnah apalagi riba bid'ah? Enggak ada, ya? Ya riba sudah, enggak ada bid'ahnya. Ya. Jadi yang aman aja, enggak boleh singgung kata apa? Bid'ah. Singgung kata bid'ah malah petaka. Maka cari titik aman. Ikhwanna fid din azzani Allah wa iyyakum. Lalu Al-Imam Abu Uthman ini berkata, sebelum beliau masuk ke isi kitabnya itu, beliau berkata, memberikan kepada kita alasan kenapa beliau menulis kitabnya itu. Itu kata beliau bahwa, atau punya buku bisa lihat, ini tidak ana bacakan dan tidak ana syarahkan panjang lebar karena ini cuman alasan penulisan sebuah kitab, nanti ada isinya. Itu beliau berkata bahwa ketika beliau mengunjungi suatu kota yang bernama Amila di Tabaristan, dan waktu itu beliau menuju beberapa negeri lalu hendak juga mengunjungi Masjidil Haram dan mengunjungi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perhatikan kalimat anak garis bawahi, mengunjungi berziarah ke Masjidil Haram dan berziarah ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau melakukan perjalanan khusus ke ziarah kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Garis bawahi. Nanti ada pembahasan boleh enggak melakukan perjalanan khusus untuk ziarah kuburan Nabi. Gitu. Ini yang Anda mau tarik dalam ucapan Al-Imam As-Sabuni. Yang menarik dari alasan penulisan kitab itu aja, dari kalimat itu aja. Kalau alasan kenapa menulis itu Anda nggak bahas, itu udah cukup jelas. Tapi kalimat beliau ini yang perlu Anda jelaskan. Karena ada hukum, boleh nggak berjalan khusus menuju kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahfum ya kawan? Kalau misalnya umroh sekalian mengunjungi kuburan Nabi, itu nggak ada pembahasan. Iya. Atau perjalanan khusus ke Masjid Nabawi kemudian langsung disertakan dengan ziarah kuburan Nabi, itu sudah kelas jelas. Tapi perjalanan khusus ziarah kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lawung ziarah kuburan Nabi saja menjadi pembahasan ilmiah, bagaimana ke ziarah kuburan orang yang lebih rendah dari Nabi? Gitu.
Paham ya kawan? Paham maksudnya? Intinya paham ya? Baik. Kata beliau begitu, maka kisahnya teman-temannya meminta kepada beliau untuk menulis beberapa permasalahan dalam persoalan akidah yang dapat mereka jadikan sebagai rujukan ya. Dengan sebab itu mereka bisa mendapatkan hidayah, bimbingan dan seterusnya dari keterangan Al-Imam As-Sabuni. Tapi intinya beliau menulis kitab ini diminta oleh teman-teman ketika dalam perjalanan, dan salah satu perjalanannya adalah mengunjungi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahfum ya ikhwan? Baik. Maka di sini Ana ingin katakan bahwa yang menjadi topik yang Ana ingin garis bawahi adalah perjalanan khusus mengunjungi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini mungkin saja yang dimaksudkan oleh Al-Imam As-Sabuni adalah beliau mengunjungi Masjidil Haram, kemudian mengunjungi Masjid Nabawi dan diiringi dengan apa? Berziarah ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab melakukan perjalanan khusus mengunjungi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah terlarang dalam pandangan syariah. Terlarang dalam pandangan syariah. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tashuddur rihalu illa ila thalathi masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali menuju 3 masjid saja. Yang pertama Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjid apa? Aqsa. Lain daripada itu melakukan safar rihla untuk mengunjungi satu tempat khusus, itu tidak boleh. Paham ya ikhwan? Maksudnya tempat-tempat yang apa? Mau dibilang sakral nanti terlalu dekat ke hal-hal mistik. Tapi yang apa? Tempat-tempat yang apa? Iya, kalau sekarang mungkin dibikin jadi wisata religi lah. Kami mau apa kali ini safar ke gua apa? Ashabul Kahfi. Rihlanya ke gua Ashabul Kahfi. Rihlanya bukan perkara dunia, tapi mau apa? Mengandung unsur ibadah, karena di situ ada orang-orang, katanya orang-orang saleh, ada orang saleh, tempat berteduh dan seterusnya. Jadi rihlanya itu bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia siahan, tidak ada masalah, itu pembahasan lain. Tapi ada unsur ibadah di situ, itu. Paham maksudnya ya? Nah, jadi tidak boleh melakukan perjalanan khusus menuju suatu tempat khusus yang ada unsur ibadah Pak di situ. Yang ada unsur ibadah, kecuali kepada 3 masjid saja. Masjid apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Hatta melakukan perjalanan khusus dengan tujuan untuk menziarahi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun terlarang, karena dia keluar dari keumuman nas. Iya, dia keluar dari keumuman nas. Nah, di sini ada pelajaran penting bahwa kalau melakukan perjalanan khusus mengunjungi kuburan Nabi saja dilarang, ya, maka bagaimana melakukan perjalanan khusus untuk apa? Kuburan para wali. Wisata religi mau ke wali apa 11 dulu di Mataram. Kalau Wali Songo jangan, itu sudah diklop sama Jawa, nggak boleh. Itu khusus, sudah Jawa sudah miliki Wali Songo. Jadi kalau antum ya supaya di luar daripada apa monopoli Jawa, ya antum Wali 11 di apa Mataram misalnya, atau di Ambon Wali ke-13 misalnya ya. Nah ini tentu apa ya kawan, mimbabil aula, tidak boleh lagi. Dan yang kedua menjadi pembahasan di sini adalah bahwa Al-Imam As-Sabuni mengatakan kitab yang beliau bawa dan beliau tulis
Ini adalah akidah yang dipegang oleh ashabul hadis, orang-orang yang at-thaifatul mansurah. Hal ini merujuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum dhahiruna 'alan nas, atau kama ja'a fil hadis. Itu selalu ada sekelompok dari umatku ini yang tegak di atas perintah Allah. Sekelompok saja, umat ini bukan semua. Jadi kalau ikut mayoritas umat ini ngeri. Jadi jangan ikut mayoritas umat, tapi ikut sekelompok umat saja. Karena hanya ada sekelompok umat saja, sekelompok orang dari umat mayoritas ini yang mereka itu apa? Tegak di atas syariat Allah Azza wa Jal, kokoh di atas syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang tidak akan membinasakan mereka orang-orang yang mengkhianati mereka, tidak akan membinasakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datang keputusan Allah, sampai datang hari kiamat. Hum dhahiruna 'alan nas, mereka senantiasa tegak begitu saja di atas apa? Di atas kebenaran, menjadi referensi umat. Datang gelombang berbagai macam keadaan dan gelombang fitnah, mereka gak bergeser sedikit pun dari apa? Akidah yang sahihah. Mafhum ya ikhwan? Paham sampai di sini? Taib. Kemudian Al-Imam As-Sabuni masuk pada isi kitab beliau dengan kalimat pertama yang insya Allah akan kita sampaikan setelah saya pulang dari safar nanti. Ya. Ya. Jadi harus sabar ya. Belajar ini harus sabar, tidak boleh buru-buru. Jangan cepat-cepat mau jadi khatib. Ya. Jangan. Ya. Sabar. Lama harus apa? Belajar terus, jangan buru-buru mau jadi ustadz, ya puluhan tahun belajar mau jadi ustadz, izin dulu ke gurunya, Syekh saya sudah siap nggak, boleh nggak saya jadi ustadz. Kalau syekhnya bilang oh belum boleh, jangan, ya jangan paksa. Syekhmu lebih tahu tentang keadaanmu, karena dakwah itu sendiri adalah ibadah. Dakwah itu bukan pekerjaan. Jangan menjadikan dakwah sebagai pekerjaan supaya mendapatkan ma'isyah, penghasilan. Tidak boleh. Nanti kalau menjadikan dakwah ini untuk pekerjaan, ya kita nggak punya syarat. Ya, kita nggak punya syarat. Ya, nah penting bisa ada peluang. Bahkan orang-orang sekarang nggak malu-malu, nggak punya malu, nggak punya izah, nggak punya muru'ah. Kenapa nggak punya muru'ah? Nawar diri untuk ngajar. Orang-orang dulu nggak ada. Mereka belajar sampai ilmu itu membawa mereka kepada tahap yang layak untuk mereka ngajar. Umat menjadikan mereka sebagai rujukan. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kami dulu belajar bukan untuk jadi alim, bukan untuk jadi dai, bukan untuk jadi syekh. Kami belajar untuk menyelamatkan diri kami. Tapi karena belajar, akhirnya ilmu itu membuat kami menjadi syekh. Akhirnya orang bertanya ke kami. Tapi kita sekarang ini sudah belajar, asal sudah lulus 4 tahun udah mulai cari tempat di mana saya harus mengajar. Subhanallah. Agama bukan apa? Agama bukan profesi. Anda nasihatkan kepada antum, agama bukan profesi. Terlalu tinggi agama ini. Terlalu tinggi. Jangan dijadikan sebagai profesi, tidak boleh. Demi Allah ya ikhwan, seandainya kalau anda secara pribadi tidak merasa diri anda berhutang kepada Thariqul Huda ini, anda nggak mau ngajar. Anda pilih pulang ke kampung ngajar. Tapi anda berhutang, anda punya hutang ya ke Thariqul Huda ini. Ya, anak-anak masih ada di sini yang anda berhutang kepada Thariqul Huda, maka anda tetap ngajar di Thariqul Huda ini. Seandainya kalau enggak kayak ini, anak ngajar di kampung. Karena apa? Karena ngajar ini bukan apa profesi. Jangan. Agama ini mulia. Agama ini tinggi.
Jangan agama ditukar dengan urusan dunia. Jangan agama dijadikan pekerjaan untuk dapat maisha. Jangan. Kerja. Kerja. Jual ayam ke ternak apa, jangkrik. Ya, sudah. Supaya apa? Bisa lele, ternak lele. Dorong gerobak jual apa timun, apa jual nanas. Tidak apa-apa. Untuk apa? Dapatkan penghidupan. Dapat penghidupan. Jangan kerja dengan baju ustadz. Tak boleh. Tak boleh. Ya. Nah, barakallahu fiikum. Demikian akhwanna fid din azani Allah wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.